Shalom Bapak Ibu. Halo, Salam Abuna. selamat pagi. Abuna. Birthday Abuna. Birthday Abuna. Berkati jadi berkat pelayanannya bagi orang banyak. Abuna. Ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Kita belum mulai dulu ya. Gak apa-apa. Kan lagi ketemu kan Terima langsung. kasih, tapi terima happy kasih birthday. buat perhatian dan juga atensinya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau gitu kita mengucap syukur dulu ya atas kebaikan Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada saat ini. Kami mau sepakat dan sehati untuk menaikkan pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa berlimpah dalam hati kami dan kehidupan kami. Biar kuasa-Mu selalu menyertai kami dalam segala perkara. Kemanapun kami pergi melangkah, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami perkatakan sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya saudara, haleluya. Ya, sebelum kita membahas dari yang diucapkan di awal tadi kita langsung masuk dulu ke pembahasan ya. Kita langsung masuk ke pembahasan dulu. Jadi sebagaimana yang sudah dijanjikan sama saya kemarin, kenapa sih kalau kita itu setiap kali datang ibadah ya, ada dalam ibadah kekristenan itu selalu ada doa pujian penyembahan, lalu kemudian bagaimana kita harus bersikap ketika kita mendengar sabda dikumandangkan. Dari awal kali pertama kita yang memiliki budaya itu saudara. Kita yang memiliki tata acara itu sebelum diadopsi oleh yang lain. Kitalah yang membangun tempat ibadah dengan bentuk atap yang cembung, bentuk kubah. Kitalah yang memiliki konsep sang pembaca firman atau imam atau pemimpin pujian itu ada di atas, lalu kemudian umatnya di bawah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan semua yang ada di tanah perjanjian. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa ikut BW dengan sungguh-sungguh, artinya sambil disambi, berarti ini bukan kemajuan. Ini apa? Kemunduran saudara. Makanya kemarin saya bilang, kalau misalnya ikut BW, lebih baik kalau tidak bisa di pagi hari, memang karena pekerjaan atau karena hal yang lain yang mendesak, lebih baik ikut di YouTube tapi sungguh-sungguh, jangan disambi. Karena kalau kita disambi itu sama saja kita sedang menyangkal apa yang sudah dilakukan oleh umat pilihan Allah sejak awal kali pertama itu diwariskan sampai kepada angkatan kita yang sekarang ya. Bagaimana umat berdiri, bagaimana umat menjawab dengan iman, bagaimana umat mengangkat tangan lalu tersungkur menyembah Tuhan dengan wajah ke tanah. Inilah gambaran penyembahan sejati. Jadi firman dibuka, hati disentuh, lalu hidup ditundukkan. Makanya di BW setiap pagi kita datang bukan cuma sekedar baca firman. Nah, Anda bisa bayangkan kalau yang menyambi itu sama sekali nggak baca firman,
terus ngapain nonton BW dan ngapain ikut BW, kira-kira demikian. Apalagi nyetel BW lalu kemudian ketiduran. Ya, makanya lebih baik dipersiapkan, ya, supaya firman yang kita dengar kita bawa sambil kita itu sujud di hadapan Tuhan. Oh, berarti cara kita untuk menyembah juga harus sujud-sujud banget dong. Saudara, mari kita buka. Kemarin kan sudah kita baca di Nehemia pasal 8 ayat 5, 6, 7 ya. Nah sekarang kita buka di Yohanes pasal 1 ayat 14 sebelum kita bacakan lagi. Di Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi ini sama saja dengan ketika kita datang ke gereja tapi kita tidur, saudara. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidur? Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di sini itu bukan diam nggak ngomong, tapi tinggal, berkemah, bermukim di antara kita. Berarti di antara saya dan anak saya sekarang, lalu di antara saya dengan Bapak Ibu saat ini melalui kamera di Zoom ini. Keterkaitan rohaninya antara yang kita baca di Yohanes tadi dengan Nehemia pasal yang ke-8. Kata diam itu dalam bahasa Yunani eskenosen, saudara. Menetap. Di Nehemia pasal 8 umat berkumpul menetap di hadapan firman yang dibacakan. Di Yohanes pasal 1 ayat 14 firman itu menetap menjadi pribadi Yesus Kristus. Jadi eskenosen sejajar dengan makna apa yang dirayakan oleh umat pilihan Allah yang disebut sebagai Hari Raya Pondok Daun, di mana Allah hadir, Allah tinggal, Allah dekat dengan umatnya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Firman itu tinggal, menetap. Yesus menetap di hati kita. Firman itu Allah dekat dengan umatnya adalah ketika zaman dulu Allah menyertai dalam tiang awan tiang api. Namun ketika Allah inkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus, berarti Allah dekat dan memimpin umatnya, memimpin saudara dan saya. Jadi jika dulu umat tersungkur di hadapan kitab yang dibuka, di zaman sekarang kita seharusnya jadi orang Kristen yang tersungkur di hadapan Kristus yang hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita ke gereja hanya sekedarnya atau ikut BW hanya sekedarnya, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengikuti BW, tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, tidak sungguh-sungguh buka Alkitab. Karena respons yang benar adalah kalau firman yang dahulu dibuka di hadapan umat, kini di zaman sekarang firman itu berdiam di dalam hidup kita, supaya kita bisa memberi respons yang sama, yaitu sujud menyembah hingga tersungkur mukanya ke tanah. Kita harus tahu firman yang dibacakan dan kita buka dan kita pelajari. Betul gak? Iya kan? Muka ke tanah itu apa artinya? Kita siap untuk merendahkan diri. Nah sekarang kita
baca Nehemia pasal yang ke-8. Kemarin saya sudah bacakan ya. Kemarin saya sudah bacakan cara membaca fonetiknya dari bahasa Ibrani. Tapi saya mau baca langsung ke poinnya saja. Nehemia pasal 8. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Inilah bagian BW, saudara, ayat 9. Bagian gereja adalah ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Ketika saudara kembali ke gereja, saudara beribadah di gereja, saudara menjadi orang-orang yang menangkap pesan Tuhan. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, Tuhan akan buat mengerti di BW. Atau ketika Anda dengar yang di BW, lalu ketika Anda beribadah ke gereja, Anda menjadi mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita memang harus mencerminkan sikap hati hormat, siap menerima dan tunduk. Karena rata-rata firman Tuhan itu diperlakukan sangat biasa. Sangat biasa. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak menghormati firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah respons terakhirnya itu justru bukan ngomongin hasilnya atau diskusi, tapi lihat penyembahan total, menghadapkan muka sampai ke tanah. Artinya ini memberikan sebuah dampak untuk setiap umat yang mendengar, dituntun menjadi umat yang semakin menyembah Tuhan, semakin tunduk kepada apa yang menjadi nasihat Tuhan, bukan semakin mendongakkan kepala dan berkata, ini cuma nyindir-nyindir saya ini, ya. Rata-rata itu sebabnya banyak orang-orang yang tiba-tiba langsung nggak ke gereja, kemudian sakit hati sama hamba Tuhan karena itu, ya. Jadi kalau kita belajar dari Nehemia, ini bukan belajar secara sikap fisik, tapi belajar secara tindakan total di manusia batin kita. Di OIC lagi bicara mengenai manusia batin, hal yang mungkin hampir tidak tersentuh untuk dijadikan sebagai pengajaran atau bahan khotbah. Kenapa? Tanpa disadari manusia batin dilupakan. Dan itu sejalan dengan apa yang ada di Efesus pasal yang ke-3. Minggu ini saya khotbah melanjutkan yang dikhotbahkan oleh Ibu Gembala atau Abuni maksud saya, yaitu minggu lalu, juga mengenai manusia batin. Jadi saudara, hasil dari BW ini kita harus mengalami histakhafah. Katakan sama-sama histakhafah. Histakhafah itu artinya apa? Merendahkan diri sampai ke tanah
dengan muka menunduk di hadapan Yang Maha Kudus. Hati kita maksud saya, ya. Karena pendengar sejati itu nggak cuma sedengar-dengar firman, tapi penyembah sejati adalah orang-orang yang hidupnya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, personalisasinya itu tersungkur di hadapan firman Tuhan. Di luar pintu gereja mungkin presiden direktur, tapi masuk gereja dia umat. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Di luar pelayanan mungkin dia adalah manajer, general manager. Tapi ketika masuk ke wilayah gereja, dia tidak lain tidak bukan pelayan jemaat. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Itu yang seharusnya ada di dalam gereja. Itu yang seharusnya ada di dalam keluarga. Di luar rumah Anda mungkin mentor, Anda mungkin presiden direktur, Anda mungkin kepala cabang. Tapi di dalam rumah Anda berperilaku sebagaimana Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Di luar rumah Anda bos, sampai di rumah Anda tetap seorang anak selama orang tua Anda ada. Itulah mekanisme kehidupan yang harusnya ada di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ya, bagi yang menyaksikan di BW melalui YouTube platform, saya dukung, tapi dengan catatan bawa Alkitabmu, sediakan waktu dengan sungguh-sungguh, izinkan Tuhan membentuk hatimu sampai terbentuk hingga kehidupanmu itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Ya. Dan bagi yang mau ikut di Zoom, tentunya pesan saya adalah tetap semangat. Ya, tetap semangat dalam segala kondisi dan situasi apapun. Karena bagaimanapun juga baik yang di Zoom maupun yang di YouTube sama-sama bermanfaat. Yang penting selama benar-benar menggunakan tata cara yang benar, yaitu menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengerti firman supaya engkau dapat melakukannya. Nah, sama-sama kita mau naikkan pujian sebelum kita tutup doa. Bagi yang harus ada tugas, mohon izin silakan, nggak apa-apa. Kalau mau pamit duluan, nggak masalah, ya. Oke, kita naikkan pujian ini dulu.
selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau ingatkan kami. Ampuni segala pelanggaran kami selama ini ya Tuhan. Ampuni kalau kami ketika kami selama firman Tuhan dibacakan kami tidur, firman Tuhan dibacakan kami tidak pernah terjaga. Kami percaya bahwa ini bukan teguran yang tanpa tujuan, tetapi ini adalah sebagai bentuk perhatian daripada Engkau yang mengasihi kami. Dan hamba berkatakan setiap umat yang mengikuti BW di Zoom maupun di YouTube channel adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sedang dibentuk untuk dikembalikan sebagaimana seperti semula keadaannya. Bahwa setiap ada firman Tuhan dibacakan, setiap ada pujian penyembahan, kami sama seperti sedang melakukan perayaan Hari Raya Pondok Daun, mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa kami lupakan kebaikan Tuhan selama-lamanya. Dan hamba minta berkat bagi umatmu saat ini. Hamba minta berkat, hamba minta damai sejahtera bagi umatmu saat ini yang tetap setia. Termasuk juga hamba minta berkat bagi pelayanan hamba di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesempatan 1 tahun Engkau tambahkan usia hamba hari ini. Kiranya bertambah pula pertolongan dan penyertaan dan pemeliharaanmu. Engkau semakin membentuk hambamu menjadi segambar dan serupa dengan hatimu ya Tuhan. Engkau semakin memberikan kepada hambamu ini kesempatan untuk membenahi diri dan melayani banyak orang, agar semakin banyak orang-orang yang mendengar kabar kebenaran, semakin banyak orang-orang Kristen yang menjadi Kristen yang baik, Kristen yang sejati, penyembah yang benar. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua menjemput baik hamba secara pribadi maupun menjemput kami secara kolektif bersama-sama di kali yang kedua, kami semua sudah menjadi umat pilihan yang sesuai dan berkenan bagi kebesaran namamu, dan kami akan tinggal sama-sama di dalam kerajaan Allah yang mulia kekal selama-lamanya. Untuk itu ya Bapa, berkatilah umatmu hari ini. Bapak Ibu, bukalah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Engkau adalah umat pilihan Allah, kesayangannya. Tunduklah akan Dia dan hormatilah setiap firman yang disampaikan. Benahi dirimu, maka berkat-berkat itu tercurah semakin indah engkau terima. Engkau akan semakin dibentuk menjadi pribadi dengan iman yang tak tergoncangkan. Dan inilah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu masa depan yang penuh pengharapan dan kecukupan, tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dengan kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru, sukacita yang berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Harus Bapak Ibu yang nyanyi, jangan saya. Masa tuyunya ke saya? Ya, buka kamera, buka mikrofonnya. Ayo nyanyi sama-sama.
Happy birthday Abuna. Semoga Abuna semakin hari semakin semangat pelayan. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan berkat Menjadi berkat bagi pelayanannya. Amin. Terima kasih. Iya, selamat ulang tahun ya Bapak Ibu semua ya. Ibu Duma, juga Pak Jusman, Bu Nancy, Pak Yusef, Bu Lingga, Bu Sinai, Pak Mardani, Pak Musa Lembang, Bu Lani, Bu Helmi. Lalu tempat di mana saya lahir dari kandungan beliau yaitu Ibu Leli Kristiani. Terima kasih. Tetap sehat ya Mam ya. Juga Ibu Mimi, Talia, Bu Acen. Shalom Bu. Senyum dong Bu. Iya senyum Bu. Kalau Ibu nggak senyum seakan-akan Ibu ngambek sama saya. Ya, lalu kemudian Bu Diana, lalu Ibu Nikartika, Bu Yani, siapa lagi? Ada Kak Sarah, ya. Satu saat pengen juga Kak Sarah sama Kak Petri sama Bu Dinda juga bisa bisa tatap muka satu saatnya. Sama Bu Yani juga ya, sama semua, sama Bapak juga ya. Juga Pak Hendri Gunawan, Bu Marlina Situmorang, Bu Dora Gunawan, ada juga lagi di sebelah. Tidak. Oke, baik. Ini ada beberapa ucapan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain sebentar. Happy birthday Abuna, selalu berlimpah berkat dalam hidup Abuna, semakin dipakai Abuna. Dipakai Abuna mana nih? Oh, semakin dipakai Abuna kemanapun kaki Abuna melangkah sebagai perpanjangan tangan Tuhan Yesus di dunia. Amin. Pak Yosep, happy birthday Abuna, panjang umur sehat selalu. Amin. Happy birthday untuk Abuna, panjang umur sehat selalu dan berkat berlimpah. God bless you. Amin. Happy birthday Abuna, sehat-sehat, panjang umur, Tuhan berkati. Amin. Ya, ini mewakili semua ya. Karena habis ini kita harus melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti BW hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya dan kendala teknisnya. Ada banyak ketidaksempurnaan dalam pelayanan ini karena ada juga masih banyak kekurangan dalam pelayanan ini. Tetapi kesetiaan Bapak Ibu itu mengobati setiap kekurangan yang ada di dalam pelayanan ini. Tetap setia dan doa kami terus Bapak Ibu juga semakin diberkati. Terima kasih untuk ucapan ulang tahunnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan cucu-cucu Mama. Semoga Tuhan memberkati, jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus melayanin kami Abuna, nuntun kami tiap pagi. Ya, belajar untuk mengenal firman Tuhan. Tapi kalau misalnya Bapak jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kalau ada yang mau mampir ke OIC minggu ini tolong kabarin ya, jangan mendadak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau mampir ke OIC minggu ini, tolong kabarkan, beri kabar ya, jangan dadakan. Ya, karena supaya kita juga tidak kaget-kaget banget gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya kalau ada, kalau nggak ada pun nggak apa-apa kan, karena kemungkinan besar kami akan lebih fokus lebih ke onsite sih daripada Zoom. Tapi Zoom akan tetap coba kami buka karena Zoom terlalu banyak kendala karena cuaca dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu tahu sendiri. Cuaca ekstrim ini cukup ekstrim juga untuk bisa membuka sinyal ya, untuk mencari sinyal ya. Untuk itulah sebabnya dari kemarin saya juga telat upload videonya karena loadingnya lama sekali Bapak Ibu ya. Baru tadi malam ke upload kan ya, butuh hampir semalaman untuk bisa itu tercover ya, padahal videonya nggak sampai lebih dari 30 menit, cuman berapa puluh menit ya. Jadi mohon pengertiannya ya, tapi tetap semangat Bapak Ibu. Besok bukan berarti Bapak Ibu telat semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Terima kasih. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buna, Bapak Ibu.